Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membedah secara dasar ya, terkait analisa fundamental. Jadi seperti yang diketahui, biasanya ada dua cara menganalisa di pasar modal, di saham terutama, yaitu technical analisa dan fundamental. Kita akan coba fokus ke fundamental dulu dan nanti kita akan coba pecah menjadi beberapa konten supaya bisa kita cerna lebih dalam. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pengertian. Fundamental analisis atau analisa fundamental itu seperti apa? Jadi, bagi rekan-rekan yang belum tahu, fundamental analisis itu kita mencoba untuk menggali nilai perusahaan berdasarkan kondisi finansial dan juga non-finansial perusahaan. Jadi ada sisi yang kuantitatif yang bersentuhan dengan angka, ada juga yang sisi kualitatif atau tidak bersentuhan dengan angka. Kalau ditanya yang tidak bersentuhan dengan angka itu seperti apa? Misal kondisi politik, kondisi manajemen inti, seperti apa manajerialnya, manajemennya, profil BOD-nya seperti apa, historisnya seperti apa, kondisi industrinya, kondisi bahan bakunya seperti apa, reputasinya seperti apa. Dan itu tentu saja sedikit banyak berakibat akan berdampak pada bisnis perusahaan itu sendiri. Jadi dengan menggabungkan kuantitatif yang biasanya kita temukan di laporan keuangan, sebenarnya tidak hanya di laporan keuangan ya, kita bisa mencoba untuk menggali data-data kuantitatif lainnya di misalkan di BPS, Badan Pusat Statistik, atau penelitian-penelitian atau survei-survei sebelumnya yang terkait misal dengan market share, misal dengan nilai-nilai perpajakan yang berlaku, ataupun kebijakan-kebijakan perseroan yang kita bisa diangkakan atau kebijakan-kebijakan di industri ataupun negara yang menyangkut perusahaan yang bisa kita analisis secara angka. Jadi tujuan utamanya adalah kita menggabungkan baik kuantitatif dan kualitatif tadi menjadi satu kesimpulan yang menunjukkan apakah harga saham perusahaan tersebut masih di bawah harga wajarnya atau di atas atau sudah tepat. Hasil akhirnya akan menjadi satu referensi keputusan bagi investor, bagi rekan-rekan sekalian, apakah akan beli sekarang, nanti itu bisa besok, sebulan, 2 bulan, atau setahun lagi, atau tetap ya sudah, kita tidak akan beli ini, kita akan wait and see saja sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi menitik beratkan pada kondisi perusahaan. Berbeda dengan technical analysis. Technical analysis seperti yang mungkin rekan banyak tahu bahwa dia bergerak pada pergerakan harga. Dia meneliti pergerakan harga, tren harganya seperti apa, historis harga sahamnya seperti apa, dan yang sering saya temukan malah fundamental perusahaan atau ya bisa dibilang aspek-aspek terkait perusahaan ini malah terkadang tidak disentuh sama sekali. Jadi hanya melihat pergerakan harganya dan eh, akumulasinya dan kapan pihak asing masuk ataupun ada institusi masuk seperti itu. Jadi relatif tidak terlalu melihat kondisi perusahaan yang dituju itu seperti apa. Nah, ini ada salah satu cara untuk melakukan analisis fundamental karena kembali lagi analisis fundamental itu sangat luas, sangat luas. Jadi ada beberapa cara misalkan kita bisa melihat dari sisi ekonomi analisisnya dulu. Misal perusahaan bergerak di bidang katakanlah batu bara atau
batu bara ya, atau bergerak di bidang ekstraksi tambang. Nah, apakah ada kenaikan permintaan? Karena kan kembali lagi batu bara digunakan untuk listrik, pembangkit listrik kebanyakan. Nah, apakah ada permintaan pasokan listrik di ekonomi tempat negara yang menjadi tujuan ekspor? Misal, saat ini Tiongkok mungkin sedang melambat, maka dia tidak terlalu banyak butuh pasokan listrik, maka berdampak pada kebutuhan batu bara. Contoh seperti itu. Yang kedua bisa juga dari industri analisis. Industri analisis misal, apakah ada kebijakan-kebijakan terkait industri yang memberatkan atau menguntungkan perusahaan saat ini atau di masa yang akan datang. Misal ada pajak tambahan untuk batu bara, atau misal ada aturan-aturan bahwa tidak boleh lagi ekspor terlalu banyak, dibatasi ekspornya. Itu bisa menjadi hambatan ya, sentimen negatif terhadap perusahaan. Yang ketiga, company analysis. Jadi ini terkait perusahaan itu sendiri, seperti apa kondisi keuangan dan kondisi manajemennya, organisasinya seperti apa. Jadi rekan-rekan bisa melakukan seperti ini ya, top down misal rekan-rekan mau masuk ke sektor tambang, manufaktur, ataupun food, industri makanan, industri olahan dasar. Jadi rekan-rekan bisa melihat dari yang paling luas sendiri, yaitu ekonomi. Ekonominya seperti apa, lalu mengerucut ke bawah seperti ini, seperti di gambar ini. Ekonominya seperti apa, lalu sektor dan industrinya seperti apa, baru ke company-nya, spesifik ke perusahaannya. Ini salah satu caranya. Cara keduanya tentu dari company-nya sendiri. Jadi lebih berfokus ke company, lalu ke industri sektor, lalu baru ke ekonomi secara global. Jadi kita balik ya, kalau misalkan top down itu rekan-rekan fokus pada kondisi ekonomi globalnya seperti apa, makroekonominya seperti apa, baru terpusat pada sektor industri dan juga perusahaan yang dianalisis spesifik. Tapi kalau bottom up, itu kebalikannya, rekan-rekan fokus pada mikroekonominya. Jadi fokus pada perusahaannya dulu, baru dikembangkan ke atas ke skala yang lebih makro. Namun apapun teknisnya ya, salah satu hal yang bisa dibilang kekurangan dari analisa fundamental itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi pengalaman saya pribadi, banyak orang yang bisa dibilang tidak terlalu suka menganalisis secara fundamental karena yang mereka berkejaran dengan harga saham. Karena analisis fundamental ini butuh waktu yang cukup lumayan, apalagi juga membutuhkan expertise ya, terkadang kita butuh expertise di bidang-bidang tertentu. Maka terkadang ketika kita sudah mendapatkan kesimpulannya, harga sahamnya itu kadang sudah lari duluan, sudah naik duluan, jadi terlambat karena butuh waktu yang cukup lama untuk menganalisis keuangannya, bongkar-bongkar laporan keuangannya untuk memastikan apakah berita-berita yang beredar benar atau tidak. Jadi salah satu kekurangannya itu di situ. Tapi ketika rekan-rekan sudah menguasai itu, ini bisa menjadi keunggulan tersendiri karena rekan-rekan sudah tahu seluk-beluk industrinya, dan dalam jangka panjang bisa dibilang rekan-rekan lebih bisa melakukan prediksi ya, memprediksi perusahaan ini akan seperti apa, dan jika terjadi sesuatu apa yang akan dilakukan, rekan-rekan akan lebih expert di situ. Jadi ada trade-off-nya lah. Salah satunya ya di awal akan sangat panjang proses analisanya, tapi ketika nanti semakin lama rekan-rekan mengasah analisa fundamentalnya, apalagi di berbagai sektor, maka rekan-rekan akan mendapatkan expertise dalam menganalisa perusahaan dan bisa dibilang dapat memprediksi lebih akurat. Kemungkinan, karena kembali lagi tidak ada yang bisa menjamin 100%, tapi paling tidak rekan-rekan
bisa mendapatkan gambaran dan mengurangi risiko kalau perusahaannya tiba-tiba mengalami kebangkrutan atau masalah bisnis. Jadi demikian untuk konten kali ini, semoga rekan-rekan paham. Jadi bisa dibilang kalau kita pakai bahasa singkatnya fundamental itu kita kembali ke dasar ya, ke basic. Karena di setiap saham itu di baliknya kan ada perusahaan dan perusahaan itu ada bisnis. Jadi kita kembalikan di situ. Jadi kita tidak melihat hanya harga sahamnya, tren harga sahamnya seperti apa, tapi kita kembali bahwa bisnisnya seperti apa. Karena pada akhirnya secara fundamental, secara filosofis fundamentalnya, semakin bagus bisnisnya, maka harga sahamnya akan semakin naik. Cepat atau lambat akan semakin naik. Karena kembali lagi ya, tidak ada orang yang mau ketinggalan mendapatkan perusahaan murah dan sektornya berkembang dengan baik, bisnisnya berkembang dengan baik. Maka pasti cepat atau lambat akan diapresiasi oleh pasar. Jadi kesimpulannya demikian, nanti kita akan lanjutkan di konten berikutnya terkait kuantitatif dan kualitatif analisis ya, bagian dari fundamental. Saat ini kita cukupkan sekian. Tetap sehat, semoga tetap cuan, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.